Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hah? Halo semuanya. Baik, di sini kami akan membuat video podcast terkait metode pembelajaran dengan judul Ngajar dengan Gaya, yang dimana eksplorasi metode pembelajaran yang bikin siswa aktif, kreatif, dan gak cepat bosan. Nah, kita akan masuk kepada perkenalan. Saya Dimas Bapak selaku host. Saya Felicia dari Destri Janibos sebagai mahasiswa 1. Saya Marjin Fusi selaku mahasiswa yang kedua. Saya Uweo selaku mahasiswa yang ketiga. Nah, halo semuanya. Selamat datang di Ngajar dengan Gaya, podcast edukatif yang membahas dunia pembelajaran dengan cara yang santai tapi tetap bermakna. Aku Dimas, aku hari ini gak sendirian, udah ada 3 teman aku yang siap ngobrol bareng tentang gimana caranya ngajar biar siswa aktif, kreatif, dan gak cepat bosan. Halo teman-teman semuanya. Hai. Halo, apa kabar pembelajar? Yuk kita bahas gimana cara bikin kelas jadi hidup dan seru. Halo, apa kabar sobat pembelajar? Yuk kita bahas gimana cara bikin kelas jadi lebih hidup dan seru. Oke, sebelum kita bahas metode yang seru-seru, kita mulai dari dasarnya dulu. Destri bisa jelasin nggak apa sih sebenarnya metode pembelajaran itu? Nah, metode pembelajaran itu cara atau langkah-langkah yang digunakan guru untuk menyampaikan materi supaya siswa paham dan terlibat aktif. Ibaratnya kayak nyetir, tujuannya sama tapi jalannya bisa berbeda-beda, tergantung kondisi kelas dan gaya guru. Setuju banget. Guru itu kayak navigator di kelas. Kalau metodenya menarik, siswa jadi semangat. Tapi kalau monoton, wah, bisa-bisa satu kelas serasa kena virus mengantuk. Benar, makanya penting banget guru tahu metode yang cocok dengan siswanya. Karena tiap kelas punya karakter yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita bahas jenis metode pembelajaran yang sering dipakai guru di kelas. Siapa duluan nih? Saya dulu ya. Salah satu metode yang saya suka itu adalah cooperative learning. Di sini siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Terus mereka kerjasama menyelesaikan tugas. Selain bikin aktif, metode ini juga mengajarkan cara berkomunikasi dan menghargai pendapat teman. Kalau saya suka problem basic learning. Metode ini nggak semua siswa berpikir kritis dengan penyelesaian masalah nyata. Misalnya di pelajaran IPS, siswa bisa bahas gimana solusi masalah sosial di lingkungannya sendiri. Jadi bukan cuma teori, tetapi langsung ke praktiknya. Kalau aku sih lebih suka project based learning. Di sini siswa belajar lewat proyek. Misalnya bikin video edukatif, mini pameran atau hasil penelitian kecil-kecilan. Seru banget karena mereka belajar sambil berkreasi. Wah, menarik semua ya. Tapi kalian sadar nggak? Semua metode itu punya kesamaannya. Apa tuh? Nah, sama-sama jadi kesamaannya itu sama-sama bikin siswa jadi pusat pembelajaran. Jadi bukan guru yang dominan, tapi siswa yang aktif mencari tahu sendiri. Benar, itulah konsep student center learning. Guru itu jadi fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Tapi ya nggak semudah itu juga buat guru untuk menerapkan metode-metode aktif kayak gitu. Nah, ya sih, menurut kalian apa saja tantangan guru di lapangan? Yang pertama itu soal waktu. Kadang jam pelajaran terbatas, padahal metode kayak proyek atau diskusi butuh waktu yang lebih lama. Setuju, belum lagi masalah fasilitas. Misalnya mau pakai metode eksperimen, tapi alat atau medianya nggak lengkap. Guru harus kreatif cari alternatif sederhana.
Dan tantangan lainnya adalah karakter siswa. Ada yang aktif banget, ada juga yang pasif. Guru harus bisa atur ritme biar semua siswa terlibat. Nah, tuh. Jadi, keberhasilan metode pembelajaran bukan cuma dari metodenya saja, tapi gimana guru bisa jadi lebih adaptif dan fleksibel sesuai kondisi kelasnya. Nah, sekarang coba deh masing-masing kasih tips buat guru biar pembelajaran di kelas tetap seru dan aktif. Kalau dari saya, guru harus kenal dulu karakter siswanya. Karena metode yang cocok di satu kelas belum tentu cocok di kelas lain. Saya tambahin sedikit ya. Guru itu perlu kreatif. Tidak harus selalu pakai alat yang mahal. Kadang game edukatif atau video pendek saja bikin suasana di kelas jadi berubah. Kalau aku, jangan takut untuk mencoba metode baru. Dunia pendidikan terus berubah, jadi guru juga harus terus belajar dan berani bereksperimen. Nah, mantap banget guys. Jadi ngajar itu bukan cuma transfer ilmu, tapi juga sini gimana bikin siswa tertarik dan semangat belajar. Wah, jadi seru banget hari ini. Obrolan kita hari ini, jadi bisa kita simpulkan bahwa metode pembelajaran yang baik itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa, bikin mereka aktif, kreatif, dan mereka senang dengan belajar. Belajar itu nggak harus kaku, yang penting tujuannya tercapai. Dan jangan lupa, guru juga butuh inspirasi biar terus berinovasi. Setuju banget, yuk ngajar dengan gaya biar kelas makin hidup dan bermakna. Nah, terima kasih buat udah dengerin terkait podcast Ngajar dengan Gaya. Thanks guys!